Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rumah Bercerita, dan hari ini kita bertemu lagi dengan Ustadz Atep. Assalamualaikum Ustadz Atep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita membahas terkait Ramadan ya, transaksi Ramadan saja. Betul ya. Terkait gadai, Penukaran uang. Iya, penukaran uang. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu nih terkait hukum penukaran uang ketika di akhir Ramadan, biasanya ya menjelang Idul Fitri kan banyak yang menukar uang. Bisa dilihat video di sebelumnya yang telah kami buat. Nah, tidak terasa tentunya Ramadan sebentar lagi. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya, semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran, keberkahan sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ustaz, hari ini kita akan ngobrol tentang apa? Ngobrol seputar, masih kita melanjutkan tema hutang sepertinya. Oh ya. Iya. Nah, tentunya kan masalah hutang itu bukan perkara yang sepele juga gitu ya. Apalagi dengan kondisi hari ini, qadarullah ya, Allah menakdirkan ujian begitu mudahnya meminjam. Betul. Hampir saya kira yang memiliki KTP sama HP Android difasilitasi, walaupun memang nominalnya sedikit gitu ya. Ada yang paling sedikitnya juga 2,5 juta. Yang saya pernah coba untuk mengetahui, dan memang itu nominalnya bahkan sampai 7,5 juta sampai 12 juta gitu, Ustaz. Betul. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait etika berhutang, Ustaz ya. Etika berhutang. Nah, tentunya teman-teman semuanya, sekali lagi sebagaimana di awal, bahwa hutang itu selesainya tidak hanya di dunia. Kalau belum selesai di dunia, maksudnya maka harus selesai di akhirat. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu nafsin mu'alaqatun bidainihi ya. Betul. Jadi setiap jiwa itu terkait dengan hutangnya nanti. Oke, Ustadz, silakan. Apa saja etika dalam berhutang? Mangga, waktu dan tempat. Baik, terima kasih sahabat Rumah Bercerita channel yang Allah muliakan. Kesempatan ini kita akan coba menggali sedikit tentang adab berhutang. Tadi seperti dikatakan, berhutang itu hari ini sudah sedemikian mudahnya. Karena betul. Memang sepertinya sistem diciptakan untuk mempermudah jalan ke sana gitu ya. Bahkan hari ini banyak di antara penjual yang justru dia rela untuk dihutang barangnya gitu ya. Nah, sebagaimana dalam pernyataan yang lalu, bahwa Islam secara prinsip, secara hukum dasar tidak melarang tentang hutang gitu. Dan bahkan ini bisa menjadi sebuah solusi alternatif. Dan bahkan bisa menjadi sebagai bukti bahwa Islam itu mudah gitu. Tapi bukan berarti semakin memudah-mudahkan begitu. Dengan adanya kemudahan yang ditawarkan hukum Islam bahwa berhutang adalah boleh, tapi hati-hati juga, bolehnya menyimpan tasdid, menyimpan peringatan keras gitu. Di balik itu ada peringatan keras, betul. Jadi tidak semata-mata boleh secara mutlak, enggak. Tapi bolehnya itu kapan gitu. Maka dalam hal ini kita akan mencoba bahwa kebolehan hutang itu dibatasi dengan adab-adabnya, dengan etika-etika, dengan pagar-pagar yang lainnya. Di antaranya misalkan yang pertama, jadi ketika kita mengharuskan membuka pintu hutang, maka pastikan bahwa hutang tersebut dibuka karena ada unsur daruriyah, gitu. Ada unsur darurat, betul-betul penting, penting. Atau minimal hajiat lah, memenuhi kebutuhan hidup, gitu, memenuhi kebutuhan hidup, bukan hanya untuk memenuhi gaya hidup. Dalam hal ini tahsiniyat gitu. Jadi dalam hierarki kebutuhan kita mengenal kan ada kebutuhan yang sifatnya daruriyah, primer kita sebut, atau hajiat, sekunder, tahsiniyat, tersier gitu kan ya. Jadi minimal hutang itu dibuka yang pertama dulu nih, di primer dulu, di daruriyah dulu. Karena kalau kita perhatikan, kebolehan berhutang dicontohkan oleh Rasul, tapi Rasul pun mencontohkan dalam perkara-perkara yang memang daruriyah tadi. Misalkan Rasul berhutang
untuk makanan. Makanan kan daruriyah, pokok gitu ya. Kebutuhan Nggak pokok bisa. yang mesti harus dipenuhi saat itu juga gitu. Betul. Atau Rasul juga berhutang untuk akomodasi perang, misalkan ketika Baitul Malnya kosong, maka Rasul pun membuka pintu hutang. Atau Rasul berhutang unta untuk akomodasi perang juga dan sebagainya. Jadi nggak ada sebenarnya cerita bahwa Rasul itu berhutang untuk kebutuhan yang sifatnya tersier, untuk gaya hidup, apalagi untuk pamer misalkan, untuk flexing itu nggak ada gitu ya. Meskipun sebenarnya tetap secara hukum asal boleh. Gitu. Tetap secara hukum asal boleh itu selama nanti terkait adab-adab yang lainnya. Adab selanjutnya, pastikan ketika pintu itu harus terbuka dan kita ada hutang, maka selanjutnya niat yang harus ditanamkan dari orang yang berhutang. Apa niatnya? Niat untuk membayar. Gitu. Karena dalam hadis diceritakan bahwa ketika seseorang membuka pintu hutang, alla yuwafihi iyah man yadinu dainan, barang siapa yang dia berhutang dengan dia ada alla yuwafihi iyah, dengan tidak mau melunasi di awal atau tidak memiliki niat baik untuk melunasi, laki Allah sarikon, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri gitu. Jadi meskipun pada dasarnya di dunia dia melakukan akad yang dibolehkan dalam hal ini hutang, tapi ketika terbersit niat, saya mau bayar kasih etamah gitu. Masing ya gitu, benghar gitu. Atau misalkan lah saya mah nggak mau bayar lah ke hutang ke si Pak Haji itu mah, hitung-hitung zakat saja karena kelihatannya dia nggak zakat misalkan, maka saya tarik aja dalam bentuk saya berhutang kepada dia. Maka itu pun nggak boleh. Hati-hati. Jadi harus jelas akadnya gitu. Betul, harus jelas akadnya. Kalau akadnya memang hutang di awal, ya niatnya pun harus baik untuk membayar, karena dengan niat baik tersebut justru Allah Subhanahu wa taala juga akan membantu untuk merealisasikan niat baik kita untuk segera membayar gitu. Itu adab selanjutnya. Adab yang lainnya, sebelum berhutang juga pastikan ada koreksi keuangan kita. Apakah kita memiliki apakah kita memiliki kapasitas untuk membayar atau tidak gitu. Jadi jangan sampai memaksakan diri kita membuka pintu hutang yang akibatnya gali lubang tutup lubang gitu. Kalau dalam istilah kita, mending kalau gali lubang tutup lubang. Kalau gali lubang buka empang kan repot juga gitu ya. Nggak nutup-nutup jadinya gitu. Itu akibat dari perencanaan di awal memang tidak beres gitu. Karena ketika kita cenderung memaksakan diri pada sesuatu yang kena-kena, dalam bahasa kita mubah, kena-kena boleh, akibatnya paradis gitu bebas. Dia bebas dengan banyak aplikasi yang hari ini sedemikian mudah. Aplikasi A berhutang, aplikasi B berhutang, aplikasi C berhutang, yang akibatnya hutangnya menumpuk. Mending kalau sebatas hutang. Kalau nanti hutangnya riba gimana? Kan repot juga gitu, semakin bertambah. Bukan lagi menjadi suatu hal yang boleh hutangnya, tapi malah jadi hutang yang haram kalau nanti hutangnya ribawi begitu. Berarti kalau yang Ustaz tahu nih, secara umum biasanya mohon maaf pinjol itu memang rata-rata kategorinya masuk riba tidak? Ya kalau kita perhatikan rata-rata memang akadnya hutang akadnya hutang di awal, hutang piutang, dan dia menentukan margin, menentukan bunga tertentu sebagai pengembalian yang dilebihkan dan disepakati di awal, diakadkan di awal. Maka kalau melihat itu ya unsur ribanya terpenuhi. Akadnya hutang piutang dan dia minta untuk dilebihkan ketika membayar begitu. Ya makanya kembali lagi berarti harus betul-betul dievaluasi, jangan seenaknya main pinjam sedangkan ternyata mohon maaf aset kosong gitu atau bahkan tidak memiliki apapun, hanya memiliki optimis gitu. Hanya memiliki optimisme. Memiliki optimisme gitu untuk saya diminjem 10 juta misalnya untuk bisnis ini pasti sukses gitu. Antara nekat dan apa istilahnya? Perhitungan atau gitu. Antara nekat dengan tawakal gitu. Itu
harus dibedakan gitu ya. Kalau nekat memang di awalnya dia nggak ada sesuatu yang dijadikan pijakan gitu kan ya. Kalau memang dia tawakal ya dia ada usaha untuk mewujudkannya kan. Ada usaha dan dia memiliki apa inceran agar hutangnya itu pasti bisa terlunasi. Ya, itu bagian dari niat bahwa dia akan melunasi gitu ya. Betul, dengan cara melihat realnya aset kapasitas atau kapasitas keuangan yang dia proyeksikan minimal ada untuk menutupi hutangnya gitu. Berarti mending sabar dulu kira-kira ya. Kalau belum solusinya kira-kira memang sabar. Kalau misalkan perkara-perkara yang bisa dipending gitu. Tapi kalau mungkin untuk perkara-perkara yang tidak bisa dipending ya itu lain lagi ceritanya gitu. Dan yang harus kita perhatikan tadi ya lebih kepada siapa dengan mekanisme seperti apa kita berhutang itu juga harus diperhatikan gitu supaya tidak terjerumus ke dalam riba gitu. Iya, ala lagi etika berhutang. Ya, selanjutnya adab seorang yang berhutang itu ya jangan sampai hutangnya itu menjadikan dia dekat terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala begitu. Karena memang walau bagaimanapun tabiat buruk berhutang itu apabila berkata dia bohong, apabila berjanji dia ingkar, apabila masuknya ke ini munafik gitu ya. Ya betul. Jadi harus dipastikan ketika dia memiliki hutang dia omongannya tetap lurus gitu kan. Dan itu tidak terlepas dari hal-hal yang di awal tadi. Ketika dia misalkan berhutangnya niat baik, kapasitas untuk membayarnya diperhatikan, maka insya Allah hutangnya tidak akan menjadikan dia berkata bohong, berjanji khianat gitu ya. Itu seterusnya dalam berhutang juga harus diperhatikan karena mengingat tadi tasdid ancamannya juga luar biasa, maka pastikan juga ketika dia berhutang maka secara perhitungan dia harus membayar atau terbayar gitu dengan hutangnya itu. Terbayar artinya ketika dia meninggal sekalipun ada aset yang ditinggalkan untuk membayar hutangnya. Gitu. Ada perhitungan ke sana gitu. Tidak mewariskan hutang. Betul, tidak mewariskan hutang karena ketika mewariskan hutang kan tidak dijamin juga nanti ahli waris membayar gitu. Dan kewajiban bayarnya tetap juga tidak turun kepada ahli waris gitu. Tetap dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak ada dosa waris. Ketika misalkan mayit meninggalkan hutang, maka secara hukum sebenarnya enggak jatuh kewajiban bayarnya kepada ahli waris gitu. Tetap kewajiban bayarnya ada pada si mayit. Cuman ahli waris dalam posisi ya siapa lagi yang paling utama mengambil kebaikan ya ahli warisnya begitu. Yang paling dekat dengan si mayit begitu. Dan apakah ahli warisnya mau menyelamatkan? Ya kalau soleh-soleha insya Allah menyelamatkan ayah dan ibunya yang kena lilitan hutang. Tapi kalau misalkan ahli warisnya nggak soleh dan soleha atau misalkan kondisinya tidak lebih baik daripada si mayit, ini juga yang menjadi kekhawatiran karena dosa hutangnya tetap ada pada si mayit gitu sebagai orang yang berhutang. Jadi tidak akan pernah selesai. Iya, betul. Jadi itu berarti memang ketika si mayit meninggalkan hutang tidak ada aset untuk melunasinya, tadi kewajiban bayarnya tidak langsung jatuh kepada ahli waris. Dalam pandangan Allah nih. Tapi dalam pandangan manusia bisa jadi berbeda gitu ya. Dalam pandangan hukum positif, misalkan si mayit meninggalkan hutang, boleh jadi nanti ahli waris juga dikejar kan. Dalam hukum positif bisa jadi seperti itu. Tapi dalam hukum syariat sebenarnya nggak jatuh hutangnya itu kepada ahli waris, tetap menjadi tanggung jawab si mayit. Tapi ahli waris di sini dalam posisi ya dia berbuat ihsan kepada orang tuanya atau kepada saudaranya. Tapi pada prinsipnya mau siapapun yang melunasinya boleh-boleh saja sebenarnya. Baginya pahala kebaikan. Betul, gitu karena dalam satu kisah juga kan seperti itu. Ketika disodorkan mayit kepada Rasulullah selalu ditanya, "Alaihi dainun?" Apakah si mayit ini punya hutang? Ketika ada, maka Rasulullah berpaling gitu kan ya untuk silahkan saja sholati sama sekalian gitu. Tapi kemudian Abi Qatadah menjawab bahwa biar saya yang menanggung hutangnya. Kan ada yang menjawab, ada wahai Rasul, dinaroin 2 dinar gitu. Kata Abu Qatadah,
sama saya saja, biarkan hutangnya menjadi tanggung jawab. Dalam akad itu namanya akad kafalah, akad penanggungan. Jadi si sahabat Abu Qatadah bersiap untuk menanggung hutang si mayit, dan Abu Qatadah bukan siapa-siapanya mayit ketika itu kan. Tidak ada ikatan batin, ikatan saudara gitu. Kalau misalkan secara otomatis jatuh kepada ahli waris, tentu Rasul juga akan bertanya siapa orang betul, akan memanggil ahli warisnya. Anak-anaknya, mana ahli warisnya? Selesaikan hutang si mayit, kan enggak gitu. Nah, di sini memang ada sebuah hikmah juga ya, bahwa hutang itu jangan disembunyikan. Betul. Ya maksudnya kalau ada seseorang meninggal punya hutang, kalau kita tidak mau menghalalkan gitu ya, atau menghalalkan atau melunaskan, maka kita bilang bahwa dia punya hutang gitu ya. Jangan diam terus, karena ini kan memberatkan bagi dia gitu. Nanti di akhirat gitu. Nah itu ya. Ini juga terkait dengan adab, etika dan mekanisme hutang piutang yang harus juga dijalankan dalam Islam. Memang di awal Al-Baqarah 282 mengatakan kan, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi memang mencatat inilah yang menjadi poin penting supaya hutang yang kita punya terrekod dengan baik. Apa fungsinya? Salah satunya tadi ada ahli waris atau siapapun itu yang menolong kita, andai kata nanti ketika kita meninggal ternyata masih ada hutang atau ada yang menagih hutang terhadap kita yang sudah meninggal begitu. Kalau misalkan kita nggak ada catatan, kan ahli waris punya kebaikan ingin membayar, tapi kan nggak tahu si bapak, si umi kepada siapa saja hutangnya dan berapa, dan tidak tercatat. Dan kemungkinan juga orang yang memiliki piutangnya diam. Meskipun dia tidak menjelaskan, misalkan karena alasan kagok misalkan, malu nilainya kecil gitu kan, nilainya kecil padahal nggak ridho gitu. Padahal dia nggak ridho untuk tidak dibayar begitu. Nah itu ya, jadi ada lagi? Ada berhutang? Ya ada. Yang selanjutnya, ini poin penting bahwa ketika membayar gitu, ketika kita ada keluasaan untuk membayar, maka segerakan untuk membayar gitu. Karena ketika kita menunda-nunda, maka kategorinya zalim kan? Matlul ghani zulmun, kata Rasulullah. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezaliman. Jadi sebagai orang yang berhutang, setelah ada untuk mencicil atau membayar penuh, pelunasan penuh dan sebagainya, maka ya segerakan dalam membayar hutang, karena ketika dinanti-nanti itu menjadi sebuah kezaliman. Dan nanti ketika membayar, jangan lupa ada doa khusus ketika bayar hutang yang diajarkan oleh Rasulullah. Gimana doanya tadi? Nah, ketika Rasulullah membayar hutang, ada satu kebiasaan sebelum berdoa nih tadi kelewat, bahwa orang yang berhutang pun dianjurkan untuk melebihkan atau membayar dengan yang lebih baik gitu. Jadi itu adab yang luar biasa kan. Kalau seorang yang berhutang memahami adab ini, saya kira riba itu nggak perlu ada kan. Karena sudah saling mengerti bahwa kita itu menerima kebaikan dari orang lain, dan ahsin alal muhsin gitu. Maka kita diberikan keluasan materi untuk membayar, maka sama-sama untuk saling berbuat kebaikan. Karena Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Ketika Rasul membayar, kata sahabat, faqadani wa zadani, beliau membayar kepadaku dan beliau menambah kepadaku. Dan bahkan Rasul mengatakan, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sesungguhnya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang paling baik ketika bayar hutang. Sebagaimana ketika Rasul ditagih unta yang kisahnya itu, unta 1 tahun, Rasul berhutang unta 1 tahun, ternyata tidak ditemukan unta yang sama dari segi kualitas dan umurnya, hanya ada yang di atas itu. Maka kata Rasul, ya udah itu saja, nggak apa-apa gitu. Inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik ketika membayar hutang. Jadi nggak ada salahnya teman-teman punya hutang 10 juta, ketika membayar
bayar dengan 20 juta, nggak akan menjadi riba. Kalau di awal tidak ada kesepakatan, harus dilebihkan, tidak ada akad, tidak ada syarat, tidak ada isyarat gitu. Itu murni kebaikan dari pihak orang yang berhutang di akhir ketika membayar hutang. Maka jadilah orang yang menghutangkan memiliki keutamaan, orang berhutang pun ada pahala yang Allah janjikan. Inna khiyarakum, sebaik-baik manusia gitu. Iya. Makanya memang terkait bersegera hutang kan sama, ada beberapa hal yang harus disegerakan. Misalnya kan orang yang sudah siap menikah jangan ditunda-tunda gitu ya. Orang yang meninggal ya harus segera dikubur. Ya termasuk ini hutang ya. Iya. Hutang kan kalau sudah ada ya harus segera dibayar. Jangan ditunda-tunda, malah nanti terpakai dan hutangnya tidak bisa lunas karena ya telah zolim, dan mungkin ya itu bisa jadi karakter nantinya mau melunasi akeun we da bager ieu yang baik, ya baik orang yang ngasih pinjamnya santai saja, akhirnya ya setan menggoda, akhirnya nggak bisa selesai bayar, kan sangat mungkin itu terjadi gitu. Ya. Jadi ketika semua orang paham tentang adab etika hutang piutang, ya tadi tidak perlu ada riba sebenarnya kan ya. Tapi ya tadi kadangkala manusia itu kita memanfaatkan kebaikan Islam untuk kebaikan orang lain dan kita memahami Islam sepotong-sepotong gitu. Misalkan maaf ya nggak bisa melebihkan, takut riba itu kan gitu. Padahal ketika melebihkan tidak ada syarat di awal, justru itu yang dianjurkan gitu oleh syariat. Tapi kita kadang memahami Islamnya secara tidak utuh, memahami ribanya tidak utuh gitu, bahwa seolah-olah setiap tambahan dihukumi sebagai riba gitu. Padahal tambahan yang seperti ini nggak riba sama sekali, bahkan sangat dianjurkan. Rasul mempraktekkan sendiri gitu. Ya makanya memang mudah-mudahan nih saat ke depan kita kupas secara ini ya santai gitu, walaupun memang waktunya butuh panjang, tapi ya mudah-mudahan ini bagian dari memberi mengilmui diri kita, mengilmui ya kaum muslimin gitu. Jangan ya memang selalu berkata riba, padahal ketika ditanya ya sangat mungkin riba itu seperti apa, taunya lebih gitu. Suatu hal yang lebih riba, padahal kan ya tadi dalam konteks hutang ya kenapa tidak ketika kita berbuat ketika orang berbuat kebaikan kepada kita lalu kita mengembalikan kebaikan itu dengan nilai lebih, nah ini mah tidak apa-apa karena di awal tidak disyaratkan. Itu Ustaz mungkin ya untuk adab atau etika berhutang. Terakhir satu lagi. Mangga, siap. Terakhir satu lagi, ketika membayar hutang, jangan lupa untuk mendoakan orang yang betul. Ya, doanya ini belum menghutangkan kepada kita. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya balasan bagi orang yang menghutangkan itu al-wafa wal hamd gitu. Pembayaran dan pujian gitu kata Rasulullah. Jadi ketika seseorang membayar hutang, Rasulullah sendiri mempraktekkan ketika membayar hutang mendoakan kepada sahabat yang menghutangkannya dengan doa barakallahu laka fi ahlika wa malika. Jadi semoga Allah memberikan kebarokahan fi ahlika kepada laka, kepadamu, dan kepada keluargamu serta kepada hartamu. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Doanya simpel tapi mengandung sejuta makna yang luar biasa. Kita mendoakan kebarokahan bagi orang yang telah berbuat baik kepada kita, menghutangkan hartanya, meminjamkan hartanya kepada kita, dan ketika kita membayar mengembalikan uang tersebut, aset tersebut disertai dengan doa yang luar biasa, meminta kebarokahan untuk orangnya, untuk hartanya, juga untuk keluarganya. Dan kadang kita lupa akan doa ini atau bahkan tidak tahu bahwa ternyata ada doa membayar hutang begitu ya. Kadang-kala kita ditagih itu yang paling utama sih ditagih. Kadang-kala dari kita cukup untuk nuhun, terima kasih gitu, bahkan untuk semisal jazakallah khairan katsira juga agak susah untuk terucap gitu. Padahal sebenarnya tadi hak bagi orang yang menghutangkan adalah pembayaran dan pujian, dan pujian tertinggi adalah doa gitu. Itulah Islam itu mengajarkan dalam setiap hal ada kebaikan gitu. Dalam hal ini ya orang mendoakan orang yang berbuat kebaikan dan awalnya baik, akhirnya harus baik juga gitu ya. Karena ya sangat mungkin nih tradisi berhutang itu
lagu Nganjuk awal pas meminjam uang dengan wajah tersenyum. Nah, inilah lagu bayarnya memang ya tidak semuanya juga. Biasa oknum kan selalu ada gitu ya. Orang yang diberi pinjaman ternyata pas ditagih malah menyeramkan gitu. Maka Allah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menutup dengan doanya agar awalnya baik, akhirnya pun berada dalam keberkahan dirinya, keluarganya serta harta yang telah diberikan untuk dipinjamkan. Itu mungkin Ustaz ya. Jazakumullah katsira, hatur nuhun Ustaz sudah sharing terkait etika berhutang. Jika ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar atau japri, nanti mudah-mudahan bisa menjawab. Dan tentunya jangan lupa jika ada yang membutuhkan informasi terkait infak, zakat, sodako, wakaf serta fidyah, itu bisa ke PZU KLP Mangkubumi ya. Nanti bisa di deskripsi ada terkait konsultasi, atau boleh nanti via transfer bisa kan ya? Bisa, boleh, silakan. Jadi via transfer juga bisa, bukan halangan ketika ternyata jauh dari lokasi. Nah gitu, jauh dari lokasi bisa ditransfer. Hari ini dunia begitu mudah, maka teman-teman yang mau berkonsultasi atau menitipkan zakat, infak, sodako, fidyah dan wakaf bisa ke PZU KLP Mangkubumi. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.